Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia Karangsaru. Pagi ini kita datang pada Tuhan dengan membuka hati dan pikiran kita, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang masih dapat kami nikmati. Kami mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya mohon pimpinan Roh Kudus untuk dapat memahami hati-Mu Tuhan dan dikuatkan untuk melakukannya dalam hidup kami. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk Ibu Betty yang akan menyampaikan firman-Mu, juga pada anak-anak-Mu dan keluarganya dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tema renungan hari ini adalah Tuntunlah Aku, yang diambil dari Mazmur 139 ayat 21 hingga 24. Saya bacakan fokus ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Richard Dehaene pernah menulis sebuah renungan tentang John Baillie. Ia menuliskan demikian. Ketika teolog Skotlandia John Baillie mengajar di Edinburgh University, ia memiliki kebiasaan untuk selalu membuka kelas mata kuliah mengenai doktrin Allah dengan pernyataan berikut. Yang perlu diingat saat kita berdiskusi tentang Allah adalah bahwa kita tidak mungkin membicarakannya tanpa menyadari kenyataan bahwa Dia mendengarkan setiap perkataan yang kita ucapkan. Kita mungkin dapat membicarakan orang lain di balik punggung mereka, tetapi Allah ada di mana-mana. Sungguh, Dia bahkan ada di dalam ruang kelas ini. Oleh sebab itu, dalam setiap pembahasan kita harus menyadari hadiratnya yang tak terbatas dan membicarakannya seolah-olah kita berbicara tepat di hadapannya. Ini adalah sebuah pernyataan yang penting dan penuh kebenaran dari John Baillie, bahwa memang Allah ada di mana-mana. Allah selalu menyatakan kasih dan penyertaannya. Kebenaran yang diungkap oleh John Baillie ini dapat mengakibatkan dua respon yang berbeda bagi orang-orang yang hormat kepada Allah dan orang-orang yang melawan Allah. Orang-orang yang melawan Allah akan memandang sinis ucapan Baillie dan mereka tetap akan sembrono dalam kehidupan yang dijalaninya. Mereka tidak percaya bahwa Allah ada di mana-mana dan bisa mendengar mereka karena pada dasarnya mereka tidak percaya dan tidak takut Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang hormat kepada Allah, mereka akan bersyukur karena selalu disertai oleh Allah dan akan berhati-hati dalam menjalani anugerah kehidupan yang mereka miliki. Mereka berusaha untuk mengerti kehendak Allah dan membuka hati untuk menerima tuntunan dari Allah. Raja Daud dalam doanya memohon agar Allah menyelidiki dan mengenal hatinya, menguji dan mengenal pikiran-pikirannya. Daud memohon agar Allah melihat jalan kehidupannya agar tidak serong dan menuntunnya di jalan yang kekal. Daud berdoa demikian karena ia tahu benar bahwa Allah sajalah yang mampu menuntunnya dan membawanya kepada kehidupan yang kekal. Orang-orang Kristen masa kini
wajib untuk membuka hati dan mempersilahkan Allah Roh Kudus menuntun langkah-langkah kehidupannya agar tidak tersesat dan mampu memuliakan Allah. Tuntunan Allah membawa kesejahteraan dan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh mengetahui keberadaan diri kami dan mengenal kami, melampaui diri kami mengenal diri kami sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi karena Engkau berkenan menuntun langkah kehidupan kami. Dan kami mau mempercayakan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan yang sempurna. Kami percaya tuntunan-Mu tidak akan pernah salah dan Tuhan yang akan membawa kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Karuniakan kepada kami hati yang sungguh-sungguh rindu, mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan sehingga kehidupan yang kami miliki ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami mempersembahkan hari ini segala karya-karya kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terus bentuk dan proses kami semakin indah di hadapan-Mu dan juga menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini dan kehidupan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.